Hai sobat kuliner, jumpa lagi bersama saya Endang dari Tristar Culinary Institute. Untuk episode hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat keripik dari buah asli ya. Baik, untuk yang pertama-tama di sini yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bahan ya. Jadi untuk bahan-bahannya kita hanya membutuhkan buah yang segar, yang fresh, dan ini bisa dilihat ya, buahnya masih mengkal. Jadi untuk membuat keripik buah yang renyah kita membutuhkan buah yang masih mengkal, buah tua tapi masih mengkal ya. Kemudian yang kedua bahannya adalah minyak goreng ya. Untuk keripik buah kita tidak bisa menggunakan alat yang manual yang hanya menggunakan panci penggoreng, tapi kita menggunakan alat yang khusus. Baik, yang pertama setelah kita siapkan bahannya, di sini perlu kita kupas terlebih dahulu ya buah. Kebetulan hari ini kita siapkan buah nanas ya. Jadi kita kupas terlebih dahulu, nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian setelah kita kupas, buahnya kita potong-potong. Caranya kita belah menjadi 4, kemudian kita potong-potong ya, kurang lebih dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah buah kita potong-potong ya, jadi sobat kuliner, ini buah bisa kita cuci ya. Kita masukkan dalam wadah terlebih dahulu. Baik sobat kuliner, ini buah sudah kita cuci ya. Kemudian step yang berikutnya kita menggunakan alat ya, yang namanya peniris ya. Jadi di sini ini adalah alat penirisnya. Jadi buah sebelum kita goreng kita masukkan ke dalam alat peniris. Alat ini fungsinya adalah untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam buah. Jadi nanti untuk penggorengannya, kalau kadar airnya sudah kita kurangi, itu bisa lebih mempersingkat. Oke sobat kuliner, setelah buah kita masukkan ya, kita tekan. Di sini ada tombol untuk menghidupkan mesin ya. Di sini sobat kuliner bisa dilihat ya, tombolnya ada di sini ya. Ini adalah tombol on dan ini adalah tombol off ya. Jadi kita nyalakan tombol on-nya. Kita lihat ya, alat ini sudah mulai berputar. Ya, jadi di sini bisa terlihat ya, air buah bisa keluar ya. Jadi ini alat ini memang berfungsi untuk meniriskan ya, baik kadar air ataupun nanti setelah kita kita goreng bisa juga meniriskan kadar minyaknya. Baik sobat kuliner, selanjutnya kita angkat terlebih dahulu buahnya. Selanjutnya kita akan menggoreng keripik ya. Untuk pembuatan keripik buah, untuk mendapatkan hasil yang garing itu terletak pada alatnya ya. Di sini ini adalah alat vacuum frying ya. Jadi di sini alat yang khusus untuk membuat keripik dengan buah dengan kadar air atau dengan buah dengan kadar air yang tinggi ya. Di sini ada beberapa penunjuk ya yang harus kita lakukan untuk operasionalnya. Baik, yang di awal di sini sobat kuliner perlu mengisi air ya. Jadi di sini di bagian belakang di sini tersedia bak ya. Di sini berfungsi untuk menampung air, dan air ini berfungsi untuk mendinginkan kompresor ya. Jadi pada saat mesin kita jalankan nanti ya, kompresor ini akan menyedot ya atau memvakum daripada buah yang ada di dalam. Jadi ini dia akan bekerja dan lama-kelamaan dia akan panas ya. Jadi air ini adalah sebagai media pendinginnya ya. Kemudian setelah kita lakukan pengisian air pada bak yang ada di belakang ini, yang selanjutnya adalah kita isi ya. Di sini di dalam ini adalah bagian ya untuk menampung minyak. Jadi
jadi alat buah. Nanti kita masukkan ke sini, jadi penggorengan ke sini ya. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu minyaknya. Di sini minyak harus kita isi sampai sebatas keranjang ya. Di dalam ini ada keranjangnya ya, ini untuk buah nanti ya, tempat buahnya. Jadi di sini kita isi minyak sebatas pada as tengah ya, as tengah di sini ya, as tengah daripada bagian dalam mesin ya. Baik sobat kuliner, jadi ini minyak yang kita butuhkan sangat banyak sekali ya. Jadi ini harus kita isi sebatas as tengah. Jadi nanti untuk penggorengan sistemnya dia harus buah itu harus tercelup dalam minyak ya. Kemudian selanjutnya kita nyalakan kompornya ya. Kemudian di sini ada tombol ya untuk suhu, pengaturan suhu ya. Jadi di sini kita nyalakan ya suhunya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita nyalakan kompor. Oke, setelah di sini kompornya menyala, ya kita menunggu suhu di sini antara 80 sampai 85 derajat Celcius ya. Jadi pada saat suhu sudah menunjuk angka 80, nanti baru buah akan kita masukkan. Baik sobat kuliner, ini suhu sudah menunjukkan angka 82 ya. Jika suhu sudah menunjuk angka 82, di sini bisa kita lihat bahwa nyala api itu sudah mulai mengecil ya. Jadi ini alat sangat otomatis. Jadi apabila nanti suhunya turun, kompornya akan menyala, dan jika suhu sudah sesuai, dia akan mengecil. Baik, untuk langkah berikutnya sobat kuliner, kita buka dulu tutup dari tangki mesin ya. Kemudian ini kita bawa ya, ini ke atas ya. Di sini kita buka keranjangnya. Kemudian kita masukkan buahnya di dalam keranjang yang sudah tersedia. Dan kalau sudah, kita tutup kembali keranjangnya, kita kunci. Oke, kita kunci. Kemudian kita tutup tangkinya. Langkah selanjutnya kita jalankan mesin vakumnya ya. Di sini dengan kita naikkan handle yang di sini ya. Ini adalah handle vakum ya. Di sini dapat dilihat kalau vakumnya sudah jalan ya. Di sini kelihatan ada air yang bergemuruh. Selanjutnya kita menunggu sampai suhu menunjuk ke minus 60 ya. Jadi kita tunggu sampai suhu minus 60, baru nanti buahnya kita masukkan. Baik sobat kuliner, di sini vakum sudah menunjuk ke angka minus 60 ya. Berarti di sini sudah saatnya kita turunkan buahnya ya. Caranya dengan handle-nya ini kita naikkan ke atas. Oke. Nah, di sini tekanan dia akan naik ya. Jadi tekanan ini bisa kita lihat lama-lama dia akan naik ya. Nanti kita tunggu sampai tekanan kembali ke angka minus 60. Nanti selanjutnya media vakum baru kita buka ya. Jadi ini kita tunggu sampai angka menunjuk ke minus 60 lebih dahulu. Sobat kuliner, di sini angka sudah menunjukkan minus 60 ya. Jadi tekanan sudah mencapai minus 60. Langkah berikutnya, kalau kita pegang di sini ya, tabung kompresor ini mulai merambat naik panas ya. Nah, sebagai media pendingin ya, di sini ada keran ya. Di sini bisa kita naikkan ya. Nah,
sini. Jadi nanti pembuangannya bisa nanti melalui selang ini ya. Jadi disedot air ke sini, kemudian pembuangannya melalui selang yang di sini ya, yang di atas ini. Pada saat kita menggoreng ya, ini kita bisa menggoyang-goyang toastnya ya, tiap 5 atau 10 menit. Jadi ini toast ini ya, ini bisa kita goyang-goyang ya. Jadi ini sistemnya sama kalau kita mengaduk ya. Jadi ini toast bisa kita goyang-goyang tiap 5 atau 10 menit ya. Baik sobat kuliner ya, di sini kita cek ya. Nah, kelihatan ya gelembungnya sudah hampir hilang ya. Di gelembung-gelembungnya hampir tidak ada. Di sini menunjukkan bahwa keripiknya udah kering ya. Kemudian di sini kita angkat ya. Kalau sudah kering kita angkat ya. Sambil kita goyang-goyang ya. Ini untuk agak meniriskan minyak ya. Jadi di sini tuh sambil kita goyang-goyang ya. Kemudian kita kunci. Oke, kita kunci di sini. Selanjutnya di sini kran di atas jet ya, ini kita tutup. Oke. Kemudian di sini kita tunggu 5 menit ya. Nanti baru kita matikan media vakumnya ya. Baik sobat kuliner, sudah 5 menit ya, kita matikan mesin vakumnya dengan cara touch kita turunkan. Kemudian kompor juga sudah kita matikan. Baik sobat kuliner ya, ini kalau sudah kita buka tangki minyaknya. Jadi kita kendorkan. Setelah kita kendorkan, di sini kita keluarkan ya. Nah ya, di sini akan keluar suara. Kemudian di sini tekanannya dia akan turun ya. Ini berarti angin itu masuk ya. Karena tadi pada saat kita menggoreng di sini ini adalah hampa udara ya. Jadi begitu keran kita buka di sini, kemudian angin atau udara itu bisa masuk ya. Kita selanjutnya sobat kuliner, ini kita buka ya. Oke. Kita buka ya, kita keluarkan keripiknya ya, kita buka, kita keluarkan. Selanjutnya keripik yang sudah digoreng ya, kita masukkan ke alat peniris. Proses selanjutnya kita tiriskan minyaknya melalui alat peniris minyak ya. Ya, kita masukkan. Selanjutnya kita nyalakan alatnya ya. Di situ melalui tombol on. Sobat kuliner, bisa kita lihat ya, di sini minyak mulai menetes ya. Jadi kelihatan ya, minyaknya mulai keluar ya. Nah ya, terlihat ya minyaknya begitu banyak keluar ya dari alat ini. Baik sobat kuliner, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasil keripik buah ya, dengan menggunakan alat vakum frying.